Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novel di Alki Podcast dalam acara Roadshow untuk Haraki Cup 2021. Apa kabar Sobat Alki semuanya? Hari ini Pak Novel ditemani oleh 3 orang penting dari SITL Haraki. Ada Ibu Mela, Wakil Kepala Sekolah dari SMA ITL Haraki. Kemudian ada Ibu Indri, Wakil Kepala Sekolah dari SD ITL Haraki. Dan ada Ibu Hani, iya, wakil kepala sekolah dari Haraki Preschool. Tentunya nih kalau mendatangkan orang-orang penting seperti ini, tema yang dibahas pastinya seru banget, ya nggak sih? Semoga pastinya. Baik teman-teman para wakil gitu ya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Bahagia. Kalau Bu Mela gimana Bu Mela kabarnya? Masya Allah, kabar baik Pak Novel. Cuma kita sekarang sedikit berbeda ya ngobrolnya di sini. Suasananya kali ya. Sepertinya Ya, gitu. jadi memang kalau sebelumnya kita mungkin agak khawatir nih bisa duduk bersama untuk ngobrol-ngobrol. Udah lama ya. Udah Iya, lama banget, benar. setahun lebih, 2 tahun, hampir 2 2 tahun tahun ya. lebih. Nah, sekarang kita sudah bisa duduk bareng karena memang kita sudah vaksin semua. Alhamdulillah, benar. Alhamdulillah memang SITL Haraki sudah vaksin semua ya, guru-guru dan karyawannya. Dan juga kita terakhir kemarin juga sudah menjalani program PTMT juga. Artinya dari kesiapan untuk transisi masa pandemi ini kita sudah akan pelan-pelan bergeser. Jadi yang tadinya mungkin kita belum berani untuk melakukan banyak kegiatan, sekarang pelan-pelan kita sudah mulai bisa bertatap muka, bisa berbincang, Walaupun terbatas ya. walaupun Pak Novel. tetap menjaga protokol kesehatan. Harus ya. Betul, tetap harus jaga dong. Gitu. Ya, jadi hari ini kita bisa kumpul untuk bikin satu kegiatan podcast. Sebelumnya juga sudah ada rangkaiannya dan mungkin ini akan jadi episode terakhir untuk roadshow kita di Haraki Cup. Tapi bukan berarti jadi episode terakhir podcast kita. Asik. Gitu. Nah, ini Berarti kita sudah masih merambah. ada Iya, lagi kita ya? saat ini sudah merambah podcast nih. Gitu. Keren nih. Keren dong. Gimana menurut Bu Indri? Nah, gini, keren banget. Waktu pertama kali saya dapat informasi bahwa Alki akan mengadakan podcast gitu. Wah, seru banget nih gitu Oke. kan. Nah, jadi Pak Novel, kapan sih tercetusnya ada podcast ini? Terus apa aja sih yang sudah di tema-tema yang sudah diberikan di podcast ini sih Pak Novel? Kayaknya seru-seru banget gitu ya. Dan kalau boleh tahu ini yang keberapa sih gitu? Ini narasumbernya jadi saya gitu. Jadi memang Alki Podcast ini nih sudah episode ke-9. Oh iya, Jadi oke. episode ke-9 dan ini memang waktu itu dibuat dalam rangka roadshow tadi ya Haraki Cup 2021. Jadi memang baru dibuat di tahun 2021 ini. Dan ini tentunya menyambut perkembangan ya. Saat ini nih kan kita sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Ya, di mana sekarang nih podcast lagi rame banget. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman ya, Betul. enggak kalau nggak kita aduh. Betul. Dan sebenarnya tidak bermaksud menjadi follower, tapi Betul. kita ingin punya satu tujuan yang jelas, yaitu ingin manfaat kita nih bisa lebih luas jangkauannya. Setuju Gitu. banget. Dan untuk materi podcast kita, tema-temanya nih boleh banget Sobat Alki cek di video-video YouTube kita sebelumnya atau cek di Spotify mungkin gitu ya. Mangga silakan dicari. Nah itu ada banyak sekali tema-tema dan tidak hanya teman-teman dari wakil kepala sekolah, tapi juga anak organisasi, siswa, guru, bahkan dari kepramukaan juga kita hadirkan untuk ngobrol banyak sekali. Jadi semua lini ya. Betul. Seru banget ya dari tema-temanya ya. Mengingat tadi luas banget jangkauannya Pak Novel. Ini tuh keren banget sebenarnya gitu. Jadi kita tuh walaupun di masa pandemi ini terus bergerak gitu agar kita tuh terus bermanfaat untuk orang lain. Benar nggak sih? Ya, Setuju banget. Jadi tidak ada batasan walaupun kita di masa pandemi untuk berbuat baik dan Ada pandemi bermanfaat. bukan berarti kita jadi stagnan di situ aja. Betul, Ya, betul benar banget. Gitu. Jadi ngomong-ngomong soal hari ini nih kita punya tema yang cukup menarik, yaitu ngomongin soal kemandirian dan tanggung jawab. Oh iya, mantap seru nih. ya. Berat ya. Rasanya berat Mandiri banget dan ya. tanggung jawab Mandiri ini. dan tanggung Nah, jawab. ini karena Oke. memang yang diundang nggak sembarangan nih. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal kemandirian dan tanggung jawab nih, ada nggak satu kata, satu kalimat atau hal apapun yang terlintas di pikiran teman-teman? Coba dari Bu Hani. Kira-kira Bu Hani gimana nih? Oke, kalau kemandirian untuk anak TK nih ya, Pak Novel ya. Kalau anak TK, kemandirian itu mereka sudah bisa menentukan pilihannya sendiri dan juga harus bertanggung jawab sama pilihannya tersebut. Terus selain itu, kalau kemandirian itu sudah bisa melakukan dan sudah berani melakukan kegiatan tuh sendiri tanpa bantuan Pak Novel gitu. Kemandirian di TK. Kalau Bu Indri mungkin. Kalau Bu Indri gimana Bu Indri? Oke, kalau saya pribadi ya, pastinya kita kemandirian atau mandiri itu sendiri
sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, ketika Rasulullah dari kecil gitu ya. Masya Allah nih. Ya kan kita tahu ya seperti apa kehidupannya Rasulullah dengan dari masih kecil udah mengembala domba gitu kan, Betul. kemandiriannya dari itu harus kita contoh. Dan sikap kemandirian ini memang harus ada di setiap diri kita gitu sebagai seorang muslim, di mana kita harus benar, tadi kata Bu Hani, harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih gitu ya, melakukan segala sesuatunya atas dasar kesadaran sendiri, inisiatif gitu ya. Dan pastinya kita, jadi kemandirian gini, tadi kita tidak boleh bergantung gitu Betul. pada orang lain, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, hanya Betul. saja kita tidak boleh berlebihan untuk berharap kepada orang Benar. lain. Ya, itu sikap mandiri. Jadi mandiri sama tanggung jawab itu sebenarnya mereka saling Beriringan ya. Beriringan. berkaitan gitu ya. Ketika kita ngomongin mandiri, tentunya apa yang sudah kita jadi pilihan harus bertanggung jawab dengan itu semua. Oke, saya udah Betul dapat ini tadi banget. mandiri ya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal mandiri dan tanggung jawab, Nah, bukan berarti kita tidak boleh bergantung, tapi juga kita harus bertanggung pada diri kita sendiri ya, dan tugas-tugas kita. Betul Tidak hanya tugas banget. sebagai pelajar, tugas sebagai mungkin pekerja ya, Mm-mm. atau sebagai karyawan atau sebagai guru juga, dan itu kan punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi memang mandiri dan tanggung jawab ini beriringan. Jadi Betul. harus Sudah pasti. kita harus berhak gitu sejalan. ya menentukan pilihan, Betul. tapi harus bertanggung jawab. Baik. Nah, ini tadi kalau ngomongin soal kemandirian dan tanggung jawab, karena tadi kayaknya kalau ngomongin definisinya penting banget. Kira-kira kalau di SIT Al-Haraki sendiri nih, ya ini kalau dari Bu Mela, itu ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya itu kayak pengaruhnya sebesar apa nih dari segala aktivitas yang ada di SIT Al-Haraki, baik itu pembelajaran maupun aktivitas kerja para guru dan karyawannya? Wah, berpengaruh banget sih Pak Novel. Jadi memang kemandirian dan tanggung jawab yang sudah ditanamkan di Al-Haraki ini sudah mendarah daging istilahnya gitu ya gitu. Apalagi dengan kegiatan Al-Haraki yang luar biasa banyak, guru-guru juga memang dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab, terutama dalam pekerjaannya. Jadi kita diminta untuk terus fokus dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya masing-masing. Kemudian atur ritme kerja, Betul. nah atur waktu, Mhm. atur nafas sudah pastinya, insya Allah semuanya bakal terselesaikan dengan baik gitu kan. Oke, kalau Bu Indri gimana nih? Kemandirian merupakan gerbang dari kesuksesan Oh, gitu ya. Jadi luar biasa. setiap diri kita harus sudah mampu gitu ya. Hmm. Ada tuh tadi ya dari Rasulullah sudah dicontohkan. Jadi setiap diri kita pasti punya sekali yang namanya kemandirian. Dan di Al-Haraki ini dengan keluarga yang besar gitu ya, aktivitas yang banyak, Betul. keseharian kita tuh seperti berlari gitu Ya. ya. Dan pastinya ini semuanya dilakukan untuk anak-anak gitu ya. Dan ketika kita dihadapkan pada suatu kegiatan yang padat, kemandirian dan tanggung jawab itu benar-benar harus ada. Iya. Kalau nggak ada, repot banget gitu kan. Jadi ketika kita sudah mandiri, tanggung jawab, tahu tadi benar kata Bu Mela, tupoksinya masing-masing, jobnya Yes. masing-masing, insya Allah semuanya bisa berjalan dan Betul. kita masuk dan bisa menuju pada goals yang sudah kita tentukan bersama. Iya, memang sih kalau saya pribadi juga melihat di Al-Haraki ini kan padat banget ya kegiatan. Bukan main. Preschool, ya kan, SD, gitu. SD 6 level gitu kan, terus kemudian SMP dan SMA semuanya punya kesibukan masing-masing dan sering kali nih amanah itu tuh kan seolah-olah bertumpuk-tumpuk gitu ya, berbarengan simultan gitu kan. Ini kalau kita nggak bisa memanage sendiri ini susah banget gitu kan. Nah kalau dari Bu Hani, gimana Bu Hani melihat kondisi pekerjaan dan amanah yang tadi itu rapat di Al-Haraki ini? Oh, kita pasti harus menentukan terlebih dahulu skala prioritas ya, Pak Novel ya. Jadi kalau misalkan sudah kita tentuin skala prioritasnya, tinggal kita selesaikan satu persatu. Insya Allah kalau kita bisa konsisten, ya yang sulit itu konsistennya ya. Oke. Insya Allah kita bisa menyelesaikan itu semua gitu, Pak Novel. Benar, berarti kita memang butuh komitmen ya. Betul. Butuh komitmen. Betul. Berarti nggak gampang dong ini ya. Berat sebenarnya ya. Ini kayaknya kalau melihat teman-teman di sini sebagai wakil kepala sekolah kan muda-muda nih, berarti perjalanan menjadi wakil kepala sekolah ini tentu mengalami banyak sekali asam manis gitu ya. Wah. Jadi kalau ngomongin soal kemandirian dan tanggung jawab kayaknya bukan kepada orang yang salah nih gitu kan, karena diberi kesempatan banyak sekali oleh SIT Al-Haraki ya kan. Nah terus ngomongin soal komitmen nih, kalau menurut Bu Indri tadi kaitannya tuh dengan tugas yang menumpuk-numpuk itu gimana tuh Bu Indri? Tadi betul banget kata Bu Hani mengenai skala prioritas. Tapi di skala prioritas itu jangan lupa mengenai manajemen diri dan juga waktu. Itu Oke. penting banget Pak Novel gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri harus sudah pintar mengelola diri kita dan juga waktu. Sehingga kita bisa menentukan prioritas Oke. yang mana yang harus kita dahulukan.
insya Allah kalau itu semua sudah ada sebagai modal diri kita gitu ya, dimanapun kita berada insya Allah bisa berjalan dengan baik lah apapun itu. Oke, kira-kira nih kalau di SIT Al Harak ini memberi kesempatan nggak sih untuk kita bisa beradaptasi dengan cepat? Kalau menurut Bu Indri gimana? Kalau yang saya rasakan pribadi ya, Iya. Karena kayaknya tadi ya kan butuh komitmen dan lain sebagainya, ini kayak perlu lingkungan yang kondusif nih. Kira-kira di SIT Al Harak itu punya dukungan semacam itu nggak sih? SIT Al Haraki, kalau buat saya pribadi ya, saya di sini bergabung dari 2014 gitu ya, banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada saya, kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi versi saya sekarang gitu kan. Walaupun versi ini terbaik kah? belum, ini masih proses belajar. Masih proses belajar. Tentunya kita setiap harinya proses belajar untuk benar-benar mendapatkan versi terbaik gitu. Dan Al Haraki memberikan kesempatan itu. Oke. Gitu. Nah, Jangan kalau Bu Hani gimana Bu Hani? betul. Jangan sampai kitanya aja sih yang nyerah ya. Benar. Kadang-kadang kita ada di Jadi posisi tetap semangat itu ya. gitu kan. Tetap semangat. Kenapa sih harus begitu gitu kan? Kenapa Kok sih aku harus lagi, saya? gitu kan? Ini menarik banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dari posisi yang berbeda gitu ya, dari sudut pandang yang lain, oh mungkin ini ada hikmahnya pasti. Betul. Ya. Dan lagi-lagi itu balik lagi ke diri kita yang mau ambil kesempatan ini atau enggak. Oke, berarti memang kesempatan hadir, tinggal kitanya nih. Kita yang memilih apakah kita mau ambil atau tidak. Kalau dari Bu Hani, ngeliat coba pengalaman Bu Hani selama di Al Harak ini, Bu Hani dari tahun berapa ya di Al Harak? Dari tahun 2017. 2017, berarti lumayan masih muda ya. Dan Kalau usia Bu kerja Indri gitu ya. dari tahun berapa Bu Indri? 2014 masih muda 2014, juga, masih muda. muda. Sama 2014. Oh, itu banget ya. Barengan. Ya. Kalau saya dari 2016, beda setahun berarti kita sebenarnya ya. Oke, kalau dari Bu Hani nih, pengalaman dari 2017 sampai sekarang jadi wakil kepala sekolah itu, maksudnya menemani kepala sekolah untuk membantu pekerjaan dia. Ini apa nih yang dirasakan perubahannya, terutama tentang kemandirian tanggung jawab di Al Harak? Banyak banget sih ya Kak Novel ya, dari awal itu masih meraba-raba, baru lulus ya, fresh graduate gitu kan. Luar biasa loh. Apalagi TK-nya waktu itu masih baru gitu, jadi benar-benar bertanggung jawab banget nih, karena waktu itu juga kebetulan belum ada kepala sekolahnya, masih Pak Hidayat gitu ya, jadi benar-benar bertanggung jawab untuk bisa melakukan KBM dengan lancar seperti itu. Terus juga alhamdulillahnya ya Pak Novel, di SIT Al Harak sendiri ini banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada ibu guru gitu, jadi kita tuh terus belajar seperti itu Pak Novel. Baik. Berarti kesempatannya terbuka sangat luas ya. Luar di biasa, SIT Al Harak luas ya. banget. Tapi memang kata balik lagi ya, ngomongin soal konsistensi dan komitmen itu kan memang berat banget. Kan ibarat ini kalau hati kayak iman nih ya kan. Oh, iman nih ngomongnya. Up and down. Up dan down gitu. Kadang-kadang kalau lagi moodnya baik, kita mah bisa mandiri, bisa Kan jawab. ya. Lagi asik banget mah bisa. Pekerja Semua kan sampai 10 sampai 20 ya kan. Mak, Anda kerja dengan siapa? Gak tidur kayaknya itu. Nah, cuman ketika misalnya lagi momen-momen down, ini kira-kira gimana nih Bu Melani? Ya, tadi benar. Up and down. Semua orang pasti pernah merasakan itu. Apalagi kalau dari Iman tuh kalau lagi down tuh lagi futur gitu ya. Oke. Apapun itu, sebuah kebiasaan baik. Apalagi kita tuh di Al Haraki punya habit Al Haraki ya. Banyak banget 8 karakter siswa, 7 karakter guru gitu ya. Habitsnya juga Iya, sekarang. luar biasa banyak banget. Dan itu tuh memang tidak langsung jadi karakter Al Haraki nih kita, tapi memang harus pelan-pelan. Pertama memang dibiasakan dulu, ya kan? Lama-lama jadi sebuah pembiasaan, lama-lama jadi kebiasaan deh. Makanya sampai mendarah daging gitu ya. Apalagi semua butuh proses ya Bu. Betul, butuh proses. Jadi kemandirian, tanggung jawab memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung jadi nih guru baru harus punya 7 karakter guru nih, nggak bisa gitu, harus pelan-pelan. Tapi alhamdulillah banget tadi kalau dari 2014 ya masuk 2017, saya juga dari 2014 tuh orang baru yang karakternya mungkin masih acak-acakan, tapi ketika masuk Al Haraki melihat anak-anak yang harus kita bentuk dengan 8 karakter siswa, malu dong kalau gurunya nggak punya karakter gitu ya. Jadi mencoba membiasakan diri, mencoba menanamkan tadi kemandirian dan tanggung jawab, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak ini sesuai dengan visi misi SIT Al Haraki gitu. Memang kalau ngomongin soal karakter nih, kita tadi sudah menyebut ada 8 karakter siswa, 7 karakter guru ditambah 7 habit. Ini munculnya 8 karakter, 7 karakter, ini tentu nggak tiba-tiba gitu kan. Mungkin kalau boleh dulu waktu 2016 nggak ada ini.
8 karakter, 7 karakter bukan tidak ada karakternya, tapi lebih ke perumusannya. Iya. Nah, begitu akhirnya sebenarnya implementasinya sudah ada di kelas-kelas, sudah ada dalam keorganisasian di Al-Haraki. Begitu akhirnya dimunculkan 8 karakter siswa dan 7 karakter guru, ini jadi punya pattern yang jelas nih. Oh, kita memang harus mencapai ini, mencapai ABCD. Betul. Dan terakhir memang bukan kabarnya ya, faktanya adalah kita sudah bekerja sama dengan satu lembaga untuk bisa menambah nih lebih dalam lagi tentang penanaman Memperkuat, karakter. ya. Betul, yaitu lewat tadi disebut Seven Habits dari Seven Stephen Covey. Kita ada lembaga Dunamis ya yang kerja bareng dengan Mm-mm. kita. Itu terasa nggak sih ngebantu banget dalam penerapan ini, terutama di anak-anak menurut Bu Hani? Wah, terasa banget ya Pak Novel. Sekarang juga anak-anak TK ini lagi belajar Seven Habits gitu kan. Jadi kalau misalkan kita implementasikan, sebenarnya itu benar-benar efektif sih, sesuai dengan namanya ya, Seven Habits of Highly People gitu ya. Cukup berasa. Jadi memang berarti dari preschool pun sudah ada ini ya, sudah ada penanaman ini. Kalau menurut Bu Indri gimana nih? Tadi konsep tentang karakter, terus kemudian pengalaman-pengalaman nih tadi. Nah, kalau karakter alhamdulillah terimplementasi dalam semua kegiatan ya, bukan hanya di KBM saja, tapi dari semua kegiatan kesiswaan juga kita hadirkan gitu kan karakter-karakter tersebut, 8 karakter siswa, dan alhamdulillah itu sangat membantu gitu ya, terlihat dari anak-anak kita. Dan kalau Seven Habits ini alhamdulillah mendapatkan sambutan yang sangat baik juga dari orang tua gitu ya, karena saat lagi pandemi gini benar-benar anak-anak didampingi sama orang tua ya, jadi kita tuh tahu banget di mana antusiasnya dan sangat menerimanya orang tua terhadap karakter-karakter yang ada di Al-Haraki. Nah, mudah-mudahan ini sih bisa menjadi sebuah kebiasaan baik di mana anak-anak kita bukan hanya sukses saja dalam bidang akademik, tapi karakternya juga terbentuk dengan baik. Waduh, luar biasa nih berarti SIT Al-Haraki ya. Memang kalau ngomongin balik lagi nih ke visi kita, kalau melihat visi misi Al-Haraki ya secara keseluruhan kan juga semuanya punya visi yang sama gitu kan, visi-misinya. Yayasan atau misalnya SIT Al-Haraki sendiri berharap gitu ya, kita semua ini punya satu tujuan, yaitu ingin mengembangkan semuanya nih. Jadi nggak cuma di gurunya, nggak cuma di karyawannya, tapi juga semua lapisan termasuk siswa bahkan orang tuanya. Gitu. Kalau menurut Bu Mela gimana nih ngomongin soal ini? Nah, ini tadi siswa, orang tua, ada yang tinggal gurunya. Oh, iya. Iya benar. Jadi betul banget kalau di SMA sendiri orang tua juga mendukung banget dengan pembentukan karakter. Apalagi kita bekerja sama dengan Stephen Covey, Dunamis ya gitu, mengadaptasi Seven Habits dari Stephen Covey gitu. Orang tua sangat mendukung banget. Kemudian tadi yang ketinggalan adalah gurunya. Betul. Gimana sih gurunya mengimplementasikan kebiasaan itu gitu. Tadi dari topik yang pertama kita bahwa di Al-Haraki ini kegiatannya sangat banyak gitu. Jadi harapan kita nih gitu dari para waka ini yang memiliki beberapa program gitu. Semoga program-program yang ada di sekolah ini juga bisa mengaktualisasikan diri guru-gurunya untuk meningkatkan performanya, meningkatkan potensinya, di mana disitulah teruji tanggung jawab dan kemandiriannya. Balik lagi karakter yang udah disampaikan kepada siswa, apakah gurunya juga memiliki, terujilah di setiap kegiatan. Gitu. Apakah terimplementasi dengan baik? Betul. Terus kalau dari tadi nih kita ngomongin lingkupnya SIT Al-Haraki. Kalau ini kira-kira kalau ngomongin kehidupan pribadi kita nih, kalau misalnya di rumah menurut Bu Hani ini gimana nih antara kemandirian dan tanggung jawab? Ada nggak nih latihan-latihan atau misalnya apa yang sudah kita lakukan di SIT Al-Haraki ini berdampak nggak sih dengan yang di rumah kondisinya? Berdampak banget Pak. Gimana gitu. tuh? Ya kita harus bertanggung jawab kalau di rumah tangga gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Jangan melimpahkan tanggung jawabnya ke hanya satu orang gitu. Jadi kita harus tahu tanggung jawabnya masing-masing gitu, dan mandiri juga. Kalau bisa kerjanya sendiri. Nggak boleh rebutan ya? Nggak boleh rebutan. Asik ya kalau rebutan gitu ya. Tapi dan juga nggak boleh mengabaikan gitu ya. Jadi tahu porsinya masing-masing gitu. Iya benar. Jadi harus bertanggung jawab, itu harus banget, dan bahkan kalau perlu dari rumah sih Pak, itu sudah dibentuk ya seperti itu. Oke, kalau menurut Bu Indri gimana tuh? Kalau dari tadi sudah dari rumah, kalau dari diri sendiri nih? Kalau dari diri sendiri itu semuanya apa yang kita bicarakan ya tadi, dari karakter, ada mandiri atau tanggung jawab, itu benar-benar harus terinternalisasi dalam diri kita, sehingga bisa menjadi pola pikir yang baik gitu ya, sehingga kita semua nih bisa menjadi
versi terbaiknya kita Oke. gitu. Tapi lagi-lagi semuanya butuh proses dan pembiasaan tadi yang disampaikan Betul. Mbak Mela. Betul Karena banget. kalau kita cuma tahu doang tapi nggak dibiasain kayaknya mustahil banget gitu ya. Benar, benar, Dan benar. pastinya kita harus terus belajar. Versi terbaik kita tuh nggak tahu yang mana Benar. gitu. Jadi teruslah belajar sampai orang melihatnya, oh dia udah begini. Wih, luar Ya, biasa. jadi janganlah untuk belajar jadi versi yang terbaik. Oke, ini kayaknya kalau ngomongin kemandirian dan Mhm. tanggung jawab Mhm. tadi bobotnya arahnya ke sana ya gitu. Mhm. Dan saya udah sempat kerangkum nih kita ngobrol-ngobrol kita hari ini. Gitu. Nah, sekarang pengen tentang pengalaman nih. Ya, Oke. pengalaman teman-teman boleh di dalam sudut pandang siswa atau dalam sudut pandang guru dan Siap. mungkin sekarang sebagai wakil kepala sekolah gitu ya. Ngomongin tentang kemandirian dan tanggung jawab dulu. Ini kalau ngomongin soal ini ya. Mhm. Saya juga pernah punya pengalaman tentang manajemen diri nih. Siap. Waktu kan kalau ngomongin mandiri kita harus lihat diri sendiri dulu ya. Betul bang. Dulu pernah banget nih waktu awal masuk sini Uh-huh. 2016 nggak punya pattern yang jelas kira-kira Mhm. apalagi belum pernah ke sekolah sebelumnya. Jadi masuk ke sini ternyata kan banyak administrasi, banyak dalamnya. Wow, ini Banyak ya. Itu di luar dari kegiatan-kegiatan. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab di kelas, Iya, ada benar-benar. kegiatan. sampai nanya ini di semua sekolah begini nggak ya? Apa cuma di sini doang? Oh, dari gitu. sini doang, ya. Ternyata gimana? Ternyata sekolah yang lain juga sama Iya, ya. ternyata sebenarnya setiap sekolah punya kekhasan Betul, masing-masing betul. gitu Saya kan. setuju. Ritmenya beda-beda. Ah. Mungkin ada sekolah yang ritmenya tidak secepat Al-Haraki Mhm. gitu kan, atau mungkin ada yang lebih cepat dari Al-Haraki Ah. gitu kan. Nah, cuman yang saya syukuri adalah teman-teman di Al-Haraki lingkungan ini Hmm. sangat mendukung gitu. Hmm. Jadi ketika waktu itu pengalaman sempat keteteran ya, Hmm. dulu sempat ditagih sama Bu Mela gitu kan masalah administrasi. Curhat Jadi, ya. curhat nih ya. Jadi di satu sisi punya tagihan administrasi Ah. pembelajaran, kemudian di sisi lain punya tagihan organisasi nih. Jadi sebagai asisten waktu itu asisten humasnya Pak Faris. Jadi ya ada pekerjaan lain kan di luar mengajar yang juga butuh tanggung jawab. Nah ini akhirnya bisa memanage diri dengan membuat jadwal yang lebih rapi, terus kemudian menyusun kira-kira apa nih besok to do listnya gitu kan. Jadi kita tuh bener-bener nyari cara ini nggak bisa, besok coba cara lain, cara ini nggak bisa lagi, cara lagi. Jadi bener-bener kayak tadi kata Bu Indri, akhirnya ketemu versi terbaik kita tuh yang mana sih gitu kan. Dan rupanya sepanjang sekian tahun itu juga nggak bisa selalu dipakai. Jadi mau nggak mau kita improve gitu kan. Yes. Menyesuaikan. Sesuai dengan Menyesuaikan. kondisi Betul, ya. kita harus adaptasi terus, makanya memang pembelajaran itu sepanjang hayat ya. Yes. Gitu. Nggak ada berhentinya ya benar, kan? benar. Betul. Nah, itu kan tadi pengalaman saya nih. Kalau Ah. pengalaman Bu Hani gimana Bu Hani? Kalau pengalaman saya itu ngajarin ke anak-anak sih ya, Mhm. lebih ngajarin ke anak-anak kalau misalkan siap-siap mau sekolah gitu Mhm. ya. Jadi kalau misalkan udah siap mau sekolah walaupun di rumah sudah harus siap gitu. Jadi Oke. sudah mandi, sudah sarapan. Jadi Mhm. nggak ada tuh walaupun PJJ terus masih makan sereal atau roti gitu. Aduh, Ada mohon ya, maaf gitu ya? ya, ada harus ada gitu. Sepertinya lagi lapar ya, tapi boleh bersabar dulu. Tapi gitu nggak ada yang kan. sambil dimandiin kan ya? Oh, tidak ada dong. Iya, gitu. Diguyur gitu jadinya. Iya, jadi kita benar-benar Luar mengarahkan biasa ya. anak itu untuk ayo kita tetap sekolah walaupun dari rumah. Oke. Seperti itu. Dan alat dan bahannya juga sudah harus disiapkan sebelum kita mulai pembelajaran oleh mereka sendiri, oleh anak-anak sendiri Oke, seperti berarti itu. konsepnya luar biasa ya untuk Iya. anak-anak preschool karena memang mereka kan awalnya belum bisa mandiri nih, perlu bantuan kan ketika untuk mengajarkan mandiri ini nggak gampang. Nggak kan? gampang, Apalagi aduh anak preschool. Jarak jauh dong. Dan kita hantamnya luar biasa pasti. Luar Setelah biasa. itu, setelah pembelajaran kita juga ajarkan untuk beres-beres. Oh. Yang beresin tetap anak tersebut. Oh, nggak boleh dibantu orang tuanya. Jadi dapat ya Bu Hana Dapat mandiri dong, sama mandirinya. tanggung jawabnya ya. Poin banget itu memang. Iya, itu sih Oke. panutan kurang lebih. Baik, kalau Bu Indri pengalamannya gimana nih? Ya. Dari pengalaman pribadi Iya dulu dong, ya. boleh dong. Gimana? Sama sih tadi kurang lebih sama Pak Novel gitu ya. Ketika jadi guru terus saya jadi asisten wakasis gitu ya. Itu terasa gitu gimana kita harus mengatur ritmenya. Luar biasa. Sampai akhirnya sekarang menjadi wakasis itu lebih lagi. Jadi menaikkan level mandiri dan tanggung jawabnya itu lebih. Tidak lebih ringan ya? Justru Masya Allah. Sebenarnya bukan lebih berat, mungkin lebih complicated aja ya. Betul Jadi- karena biasanya kita untuk tanggung jawab gitu kita ada orang yang lebih tinggi Betul. lagi untuk bisa kita bertanya Benar. berpikiran segala macam. Nah kali ini menjadi seorang wakasis saya harus bisa menangani teman-teman saya membersamai teman-teman dan juga jadi tanggung jawabnya lebih besar Lebih gitu. banyak. Lebih banyak tapi insya Allah lagi-lagi saya yakin bahwa Allah mengatur ini semua nggak percuma gitu ya nggak sia-sia pasti
ada titik bahagia nanti Benar, di seberang sana gitu ya. Luar Di biasa. endingnya pasti insya Allah bahagia gitu ya. Amin, Kita amin, yakin- amin. Kita yakin gitu. Benar. Endingnya insya Allah bahagia. Cuma lagi-lagi di dalam proses menuju akhir tanggung jawab ini nggak mudah. Kadang-kadang kita salah langkah juga. Oke. Gitu. Kita kadang-kadang salah langkah. Cuma saya pernah mendapatkan sebuah nasihat bahwa dalam sebuah perjalanan itu sudah satu paket. Ada baiknya, ada buruknya. Dinikmatin aja keduanya. Ya. Betul. Yang penting kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Oke, Gitu sih. oke. Jadi kalau dari dalam saya pribadi seperti Oke. itu ya. Yang ada di posisi sekarang tuh memang berat, tapi ya insya Allah bisa gitu ya. Oke. Karena banyak yang teman-teman support juga gitu ya. Iya betul, teman-teman support, terus juga teman-teman wakal juga Betul. masih bisa diajak untuk diskusi, alhamdulillah gitu ya. Makanya tadi lingkungan kita benar-benar sangat mempengaruhi. Iya. Ya. Terus untuk dari segi anak-anak, masya Allah dari level 1, 2, 3 tuh sampai 6 sudah diajarkan kemandirian dan juga tanggung jawab. Terlebih di level 4 dan level 5 itu sudah ada organisasi siswa gitu ya. Level 4, level 5 ada pasukan khusus atau pasus itu di bidang pramuka. Terus juga ada OSIS-nya di SDN Haraki ya, namanya Bintang Alki, dan juga ada Dokcil. Nah, di situ anak-anak benar-benar dilatih bagaimana kemandirian dan juga tanggung jawab mereka. Itu sih insya Allah ya. Karakternya lebih terbentuk lagi ya ketika di organisasi. Itu mau nggak mau gitu ya. Mereka benar-benar, apalagi yang level 5 itu sudah diberikan tanggung jawab gitu ya untuk mengatur materi apa yang mereka mau dapatkan gitu ya, mengatur juga kapan latihannya. Itu udah dikasih kebebasan seperti itu. Dan Mereka suka ngambek nggak sih anak-anak tuh? Maksudnya mikirnya anak SD ya, sudah dibentuk organisasi. Tapi mereka enjoy ini gitu, nggak malah gampang di nanti setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis mereka ada pembinaan gitu ya, organisasi, mereka sangat menanti-nanti. Luar biasa berarti. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat ya anak-anak. Oke. Baik sobat Alki, lanjut nih Bu Mela, kira-kira pengalamannya gimana Bu Mela? Aduh, pengalaman ya. Sedikit sih kalau ngomongin pengalaman ya. Kalau dari pengalaman pribadi dulu ya gitu. Jadi ingat tadi kata Pak Novel, ditagih-tagih sama Bu Mela gitu. Bertahun-tahun saya di kurikulum, jadi asisten kurikulum, pekerjaannya sama. Bagaimana ketika saya nagih, otomatis saya pun harus lebih rapi dong. Betul. Nah, ini harus jadi teladan dulu. Betul banget, itu jadi cambuk juga untuk diri saya gitu ya. Sebelum saya menagih, sebelum saya memberikan beberapa instruksi tagihan dan lain-lain, bagaimana saya mengatur diri saya gitu, baik dari segi waktunya yang tadinya berantakan gitu. Karena saya sadar ketika banyak amanah yang diberikan kepada kita gitu, diubah mindsetnya bahwa amanah itu tidak akan salah pundak. Iya. Gitu. Cakep banget itu kata-kata, Masya Kalau Allah. sudah merasa pusing dan banyak banget pekerjaan gitu, karakternya udah dimulai diuji nih gitu kan. Terus ingatlah dalam surat Al-Insyirah 2 kali Allah Luar biasa, sampaikan gitu, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan terlalu stres dengan banyak pekerjaan, justru di situ kita dilatih bagaimana kita membentuk karakter diri, menerapkan karakternya juga. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, kita pun harus memiliki sifat-sifat atau karakter tersebut gitu. Jadi dengan banyaknya amanah, Jadi intinya banyaknya amanah gitu ya. dan banyaknya amanah, apalagi sekarang, astagfirullah apa masya Allah gitu ya. Subhanallah atau Masya Allah. Iya, subhanallah apa masya Allah. Atau astagfirullah. Berada di manajemen, menjadi wakil kurikulum pun sama, yang tadinya asisten kurikulum sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi mungkin tadi betul kata Bu Indri, kalau dulu kita mengurus diri sendiri, kalau manajemen bagaimana kita juga mendampingi teman-teman gitu. Dan itu nggak mudah ya. Gak mudah banget. Gak mudah banget, benar. Mendampingi teman-teman melaksanakan tupoksinya, tetapi pembentukan karakternya pun, habit al-harakinya pun tidak ditinggalkan. Itu yang lebih sulit adalah karakter, karena kan teman-teman karakternya berbeda. Gitu. Dari background yang berbeda-beda juga. Betul ya. banget. Ini kalau tadi dengerin cerita pengalaman teman-teman semua nih, saya ini nggak kebayang sebagai siswanya ya. Maksudnya gini, dulu kalau pengalaman saya sekolah nih, saya kayaknya mengidam-idamkan nih sekolah kayak gini. Ya, bayangkan coba dari preschool sudah programnya seperti tadi ya Bu Ani jelaskan, ada karakter dan lain sebagainya, udah dipersiapkan banget untuk masuk jenjang SD biar lebih mandiri lagi. Siap Di ya. SD-nya dihajar lagi gitu kan dengan kegiatan-kegiatan yang bikin misalnya gini, untuk bisa mendapatkan berlian terbaik itu harus digosok. Betul. Ya kan, dan digosok banget nih di Al-Haraki gitu kan, sampai di SMP sendiri ada kelanjutannya kan, organisasi
dokcil bisa, yang suka dokcil ya maksudnya suka tentang hal-hal kesehatan, anak-anak bisa ikut kader kesehatan remaja di SMP. KKR ya. Kalau di SMA ada nggak ya itu? Kalau di SMA dari segi kesehatan belum ada, tapi yang berkesinambungan apa coba? Ada pasus, Oke, pasus berkesinambungan. ada pasus di SMP juga. Oke. Di SMA ada ambalan, itu Oke. organisasi unggulan juga. Hmm. Kemudian kalau di SD ada Bintang Bintang Alki. bintang alki, di Kita SMP ada ada. BES di SMP. Ada BES. Hmm. Kita juga ada OSIS gitu. Oke. Jadi organisasinya memang lumayan banyak untuk membentuk karakter siswa gitu. Karena di SMA kan istilahnya dari segi usianya sudah bisa disebut dewasa muda ya. Betul, betul. Justru itu yang jadi tantangan pembentukan Oke. karakter gitu. Dimana sangat membantu sekali program tadi pembentukan karakter yang bekerja sama dengan Dunamis, mengadopsi beberapa habit, 7 habit gitu kan. Nah, itu sangat membantu sekali dalam pembentukan karakter anak SMA. Ya, tahu lah pernah mengalami ya kan masa SMA gitu lah SMA ya. gimana gitu. Gitu. Jadi memang udah dipersiapkan banget ya dari TK Preschool. preschool gitu kan. Ini dari preschool tuh ada kelas apa aja ya berarti di sana ya? Jadi ada TKB, TKA. TKA kalau dari kelompok bermain. Oh, ada kelompok bermain juga. Berarti dari kecil banget nih udah disiapin 3 dan tahun. berkesinambungan sampai ke SMA. Betul. Jadi nggak salah banget buat sobat Alki yang udah masuk di SITL Haraki ya, menjadi keluarga besar SITL Haraki. Kalau kesempatan ini disia-siakan tuh sayang banget. Sayang Yes. Jadi Sayang. di sini udah ada guru-guru yang bagus, manajemen yang baik gitu ya, yang insya Allah selalu siap untuk mengembangkan potensi anak-anaknya. Gitu Paket kan ya? lengkap ya. Betul. Nah, karena nih kita udah kayaknya udah selesai ya kalau ngomongin soal kemandirian dan tanggung Oke. jawab. Benar-benar. Kalau mau diterusin bisa panjang nih sampai besok. gitu. Iya. Tapi poinnya udah dapat tentang kemandirian dan tadi Tanggung tanggung jawab. Kalau saya boleh simpulkan gitu ya, intinya adalah bagaimana kita memanage diri dulu gitu Yes. kan. Terus kemudian bagaimana kita mencoba mengatur waktu dan lain sebagainya, dan tidak mengandalkan ya, tidak terlalu bergantung kepada orang lain tadi seperti yang disampaikan Bu Indri. Oke, ini karena podcast terakhir episode ke-9 dalam Wow. roadshow untuk Haraki Cup 2021. Kita besok nih itu sudah akan memulai Besoknya tuh kapan? hari Senin Oke. maksudnya. Hari Senin ini sudah akan dimulai tanggal 8 ya. Oke, tanggal Senin 8. tanggal 8. 8 Oke, November November. 2021 ini sudah akan dimulai rangkaian Haraki Cup 2021 dan Wow. dibuka dengan webinar nasional dengan tema yang sangat Wah, menarik. seru banget kayaknya. Betul. Ini Sobat Alki yang punya kesempatan dan waktu untuk bisa hadir dan menonton serta menyaksikan pembukaan Haraki Cup 2021. Itu mangga silakan ajak kakak, adik, sepupu, saudara, Semua ya, semuanya jadi bisa ya. karena ini temanya universal Menarik banget dan pokoknya. menarik banget gitu. Jadi Seru. kira-kira nih, apalagi kan Haraki Cup sebenarnya kalau ngomongin Haraki Cup ya kita setiap tahun ngadain Yes. gitu kan, setiap tahun. Apaan sih di Haraki Cup? Itu adalah perlombaan dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana teman-teman yang ikut dalam Haraki Cup tersebut bisa keluar potensinya. Intinya kan di situ. Kita menjadi wadah, Haraki Cup ini menjadi wadah untuk bisa mengembangkan potensi teman-teman semua. Gitu. Nah, untuk menyemangati teman-teman yang udah ikutan nih, ya atau yang belum ikutan besok masih ada kesempatan mungkin untuk bisa ikut Tapi webinarnya. mungkin apa sih Pak Novel yang berbeda Haraki Cup Ah, tahun boleh, ini boleh, sama boleh. tahun-tahun sebelumnya? Karena tahun kemarin kan kita juga pandemi ya pada saat Haraki betul. Cup gitu ya, tentu pelaksanaannya kan online. Nah, bagaimana nih dengan yang bedanya dengan tahun ini gitu kan? Betul. Tetap kita masih melaksanakannya online gitu kan. Online. Jadi ya dengan berat hati kita harus bilang kita belum bisa mengadakan perlombaan atau kompetisi di bidang olahraga karena memang dalam protokol kesehatan itu masih belum memungkinkan gitu. Ya, Jadi dan tahun depan ya. mudah-mudahan tahun Amin. depan ini sudah Ya. bisa selesai semua pandemi ini, jadi kita bisa segera kembali ke masa-masa dulu gitu ya untuk mengembangkan seluruh potensi tidak hanya akademik maupun non akademik. Nah, di Haraki Cup 2021 ini juga sebenarnya banyak sekali perlombaannya, bisa banget nanti dicek di website kita gitu ya. Di mana atau, sih websitenya? di www.alharaki.sch.id ya. Oke. Jadi Alharaki cari aja itu udah pasti muncul di Ada Google. di atas ya. Paling atas. Nah, dan kita juga sebenarnya sudah sebar informasi secara nasional ya, dan itu sudah pesertanya sudah banyak sekali yang gabung di Haraki Cup Masya 2021 ini. Allah. Mudah-mudahan ini semuanya tetap semangat ya. Jadi mohon dukungannya nih ya ibu-ibu kakak gitu ya. Kira-kira dong berikan stimulus untuk Sobat Alki yang sudah gabung di Haraki Cup 2021. Coba dari Bu Mela nih, kira-kira ngomongin gimana nih? Oke Sobat Alki, saksikan terus rangkaian acara Haraki Cup 2021. Temukan keseruannya. Oke. Keren banget. Pasti seru ya. Enggak rugi lah. Gak ya. rugi. Berasa ini ya dengar VOE itu loh. Coba kalau dari Bu Indri gimana Bu Indri? Apa ya? Oke.
Haraki Cup 2021 semua ilmunya dapatkan hadiahnya. Berarti ada hadiahnya ya? Yang paling penting itu kayaknya. Betul ya, benar-benar karena kayaknya bergengsi banget. Iya. Apa sih Pak Novel hadiahnya? Mention kali ya, rumah gitu. Aduh mau ya gitu. Pastinya bergengsi. Pastinya ya. bergengsi karena memang di hampir setiap tahun kita memang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Jadi semua peserta yang menang tentu saja gitu itu akan mendapatkan sertifikat pemenang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kota Depok. Wow. Nah, artinya ini bisa apa ya sertifikatnya ini sudah selevel tingkat kota gitu kan, bahkan mungkin apalagi sekarang pesertanya sudah nasional, ini sudah setingkat nasional dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas gitu. Jadi ini Keren. buat saya ini melebihi hadiah apapun ya. Yes, Ketika betul. kita menang di sini gitu ya. Dan pengalaman di sini, itu mahal banget harganya. aduh luar biasa deh. Pasti ini mungkin banyak perlombaan-perlombaan atau kompetisi yang sudah teman-teman ikutin, tapi di sini teman-teman mungkin akan merasakan yang berbeda. Gitu. Ya. Kalau dari Bu Hani kira-kira ada slogan atau ada kata-kata apa nih untuk teman-teman Haraki Cup? Oke, baik untuk Bu Hani dari Haraki Preschool nih, kira-kira ada ucapan apa nih untuk SITL Haraki secara keseluruhan nih? Oke, selamat untuk SITA Haraki, temukan inspirasinya di sini, mengabdi untuk negeri. Oke. Semangat. Semangat. Nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol nih. Semoga obrolan kita bermanfaat ya. Betul. Amin. Ini memang podcast episode terakhir untuk Roadshow Haraki Cup. Berarti ada lagi selain ini. Nah, kita doakan bersama-sama. Oke. Kita Seru akan banget kayaknya tetap tuh. mengudara ya di Alki Podcast. Karena sayang loh, Benar. ini adalah kesempatan baik yang harus kita manfaatkan gitu Betul, ya. betul. Dan Jadi semoga akan terus berlanjut. bisa ketemu sama teman-teman ini luar biasa gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama, yang sudah- Sami. Terima kasih banyak Sobat Alki yang sudah terus mengikuti kegiatan Alki Podcast sampai episode yang terakhir di Haraki Cup 2021. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Salam pendidikan yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di podcast. Terima kasih.